bentar, ada lagi tuh apalagi kalau saya bikin konten dan saya bawa tas gembol. Nah, pasti ini. hati-hati gitu. Masih aja itu ya. Yang ini nanti tolong disensor, kalau nggak nanti kena diskoneksi sama YouTube-nya. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, saat ini kita melihat bahwa konten-konten atau jualan-jualan barang-barang mewah, mobil mewah termasuk properti biasanya menampilkan sosok wanita gitu ya, dan wanita-wanita yang cantik. Dan hari ini Bapak dan Ibu semuanya kita kedatangan konten kreator dan juga konsultan marketing properti bercadar pertama di Indonesia, gitu ya. Dengan 100.000 subscriber. Dan sudah mencapai 100.000 subscriber ya. Dan ini unik gitu ya, karena biasanya menampilkan wanita-wanita seksi membuka aurat. Nah, ini adalah konten kreator muslimah bercadar pertama ya. Ada Kak Iva dan juga suaminya. Oke. Habib. Habib ya. Saya panggilnya apa nih? Mas, Bang? Bang. Asal jangan sayang aja ya. Kalau Habib diartikan jadi apa? Jangan. Habib kekasih. Masya Allah. Habibi, kekasihku. Oke, berbahasa Arab baik ya. Bang Sayid ya. Saya panggil ya Bang Sayid ya. Boleh. Kak Iva dan Bang Sayid. Oke, boleh dong diceritakan dulu nih. Ini memang basicnya memang punya jadi konten kreator atau seperti apa ini? Kalau saya pertama kali terjun di digital marketer itu di 2009. Waktu itu masih zaman Twitter. Oke. Ya, jadi 2009-2010 saya buka kelas untuk viral di Twitter. Kelas viral di Twitter. Ya. Zaman itu kelas online. Berarti ini sebelum pandemi ya? 2009 bukan 2019. Iya, sebelum pandemi. Jauh banget ya. Iya, maksudnya kan dari sebelum pandemi, karena kan budaya online itu kan banyaknya itu kan setelah pandemi itu pokoknya. Pandemi dan budaya online itu sudah semuanya hampir merata seluruh Indonesia. Betul. Justru saya kenal online itu bisa viral di online itu dari 2007 waktu saya masih SMK. Masih SMK, berarti belum kenal sama Kak Iva ya? Belum. Masih jauh banget itu. Jauh banget perjalanannya ya. Oh, ini kita mulai dari kisah cinta dulu apa ini? Janganlah, panjang. Kepanjangan Kalau kisah cinta dari ntar soalnya 2009 ya. Berarti memang kalau Bang Said sendiri punya basic di situ ya? Ya. Di online. Kalau Kak Iva sendiri? Saya memang hobi dagang. Hobi ya, ibu-ibu ya, ibu-ibu hobi belanja, hobi Ya, jualan. betul. Karena saya terlahir dari keluarga yang memang ibarat kata tuh lahir di pasar lah kita ya. Terlahir dari basic keluarga yang memang hobinya jualan. Apa aja bisa saya jual gitu. Nah, saya mulai belajar jualan itu memang sebenarnya dari SD ya. Karena memang dari kecil dididik untuk masuk pasar dari kecil memang. Jadi pas kuliah itu saya jualan macam-macam lah. Nah, masuk ke dunia properti itu sebenarnya dari awalnya itu nggak sengaja. Sebenarnya nggak sengaja banget. Kebetulan teman kos saya itu dia kerja di salah satu bank swasta. Dia punya konsumen yang sedang mau jual villa yang harga 35 miliar. Jadi waktu itu kita jualannya itu pakai pamflet itu. Sebar flyer ya. Flyering kalau bahasa istilah sekarang tuh flyering ya. Jadi saya itu tidak mengenal dunia Facebook Ads, itu nggak tahu. Itu tahun berapa berarti? 2017 ya. 2017. Nah, ini cocok nih sebelum pandemi ya. 2007 tuh baru kita di. Oh, sorry 2007. 2007. Ini beda-beda ya. 2017 Jadi lebih senior dia sebenarnya. 2007 sebenarnya. Di dunia jualan. Di dunia jualan. 2007 sebenarnya, cuman waktu itu kan saya memang berhasil menjual villa homestay, bukan villa. Kalau Jogja tuh terkenal dengan homestay. 2007 jualan villa senilai 35 miliar. Ya, waktu itu. Ya, jadi sebenarnya bukan karena saya yang hebat atau jago, enggak. Kebetulan aja gitu. Kebetulannya 35 miliar ya. Kebetulan aja. Karena kalau serius biasanya agak susah gitu. Karena dikasih, tolong bantu kamu kan biasa jualan. Terus saya bilang, saya tuh jual dompet, jual baju tidur, tiba-tiba saya suruh jual villa senilai 35 miliar, agak kaget juga. Terus akhirnya kita bikin pamflet, tapi dari pamflet yang kita sebarkan itu nggak ada hasil sebenarnya. Justru terjualnya itu dari temennya, orang tuanya teman saya, kebetulan pengusaha tambang. Oke. Jadi
Dia punya 3 anak, tiga-tiganya kuliah di Jogja di Fakultas Kedokteran UGM. Nah, UGM kesebut ya. Gitu. Dan kemudian saya jual ke ibunya. Dan itu nggak tanpa tawar. Saya bilang 35M. Oke, saya ambil, kamu dapat fee dari sini kan, bukan dari saya kan, gitu. Jadi villa itu bukan villa sih, homestay itu terjual 35 miliar itu bisa dibilang effortless sih, karena memang dari 35 miliar effortless ya. Iya, karena memang terjual sama orang yang kita kenal gitu loh. Jadi kalau istilahnya CR itu A1 ya, nah gitu. A1. Iya. Berarti ada istilah baru nih ya, ada marketing betulan, ada marketing kebetulan, termasuk jualan ya, Iya, benar-benar jualan, jadi ada saya yang marketing kebetulan kalau jualan itu. ya. Nah, baru 2017, 2015 saya menikah dengan beliau, 15 akhir saya menikah dengan beliau, pindah ke Jakarta, baru kita benar-benar terjun ke properti betulan gitu. Jadi bukan kebetulan lagi. Berarti tahun berapa tuh pindah ke Jakarta? 2015. Tapi 2017 baru kita mulai di properti beneran, bener-bener properti. Oke, luar biasa banget nih ya. Wah, ini dari kebetulan akhirnya beneran di sini ya. Luar biasa banget. Oke, berarti memutuskan untuk menjadi konten kreator itu berarti tahun berapa tuh? Oh, baru kalau itu. Itu 2022 kalau nggak salah. 2022. Pandemi Justru pandemi itu ya. Awalnya ini ada ini nggak, kalau dari Kak Iva atau Bang Said sendiri ada rasa malu atau misalnya waduh ini bercadar nih, mohon maaf nih ya, karena kan kita juga harus mengedukasi masyarakat bahwa cadar ini adalah salah satu busana muslimah, kan seperti itu. Nah sementara kan tanda kutip nih ya, bahwa cadar itu adalah sesuatu yang khusus gitu ya. Biasanya wanita bercadar itu kontennya pengajian. Ini kontennya properti. Kalau Kak Iva sendiri apa sih yang kebayang waktu itu? Ini kan wanita bercadar, konten kreator wanita bercadar pertama di Indonesia nih. Awalnya kan sebenarnya kan kita awal itu dia yang main di ads ya, di ads, kemudian kita beralih ke marketplace tahun 2020 awal pandemik itu kita main ke marketplace. Kemudian 2020 masih bagus ya marketplace ya? Masih bagus, itu lagi bagus-bagusnya 2020 itu. Justru saya panen 2020 itu di marketplace malah. Oh gitu. Ya. Nah nanti kesini pas udah di 2021 menjelang 2022 itu udah mulai turun kan. Iya. Karena kan? Dulu tuh saya main marketplace itu sebelum pandemi, justru saat pandemi masih oke. Cuman memang sudah mulai beralih ke meta gitu. Nah, terus akhirnya apalagi yang kita pakai ya, masa kita mau iklan berbayar terus gitu kan. Ya apa lagi? Punya platform sendiri. Iya, apa yang kita pakai nih gitu. Akhirnya coba deh bikin medsos. Jadi pertama tuh TikTok sama YouTube pertama, dua-duanya jalan pertama. Sebenarnya YouTube TikTok duluan ya, YouTube belakangan ya. TikTok duluan sebenarnya. Akunnya apa akunnya? Kalau TikTok nama saya Syarifah Nuraini @ Kak Iva. Kak Iva. Ya. Oke, baik. Nah, nanti kita cari ya teman-teman semuanya. Di ini berarti sekarang namanya masih sama ya? Masih sama, belum diganti. Kak Iva. Oke, gitu. Baik. Awalnya agak takut. Takutnya karena saya mendapat bukan tekanan sih ya. Ya bisa dibilang bulian ya, bukan hanya dari orang-orang yang awam tentang cadar, justru dari teman-teman yang memang bercadar. Oh gitu. Jadi bukan berarti tantangannya itu dua-duanya. Justru bukan dua-duanya. Justru masyarakat umum, masyarakat awam yang dan memang juga yang paham, sudah hijrah gitu ya. Dan yang juga yang sudah hijrah. Kalau yang awam sih saya nggak terlalu ini ya, karena ya anggapnya mereka nggak paham. Iya, mereka belum teredukasi. Belum teredukasi gitu. Tapi yang udah paham itu jauh lebih keras gitu. Dalam bahasanya lebih menyakitkan ya bahasanya. Bahasanya lebih menyakitkan karena salah satu bahasa, boleh nggak disebut ya? Salah satu bahasanya kayak perempuan itu harusnya tidak muncul di kamera, tidak muncul di apa sih bahasanya gitu, pokoknya tidak banyak muncul di depan kamera, apalagi banyak berbicara. Ini itu bukan cuma muncul tapi jualan gitu. Tapi awal-awal agak ini ya, jadi agak maju mundur. Ini gimana ya, karena lumayan ya luar biasa, karena bukan hanya dari orang luar tapi orang yang saya kenal gitu juga komentarnya sama gitu.
Terus kesini saya mikirnya rumah saya bukan dia yang bayar. Iya nggak? Saya makan nggak minta sama dia. Dan sepanjang yang saya lakukan itu nggak ada yang salah, kenapa saya harus takut? Kan saya jualan, bukan joget-joget depan kamera gitu ya. Akhirnya menguatkan diri lagi. Jadi sempat sebulan itu nggak produksi konten, jadi agak-agak takut gitu karena kan komentarnya luar biasa ya. Tapi alhamdulillah saya justru dapat dukungan dari beberapa tokoh ustadz kelas. Boleh saya say hi sama Abah Subki Al-Bukhuri, salah satu yang ya beliau salah satu yang menguatkan saya gitu. Subki Al-Bukhuri. Nggak apa-apa Kak, itu bagus. Yang penting kan kamu pakai untuk gitulah. Jadi enggak untuk alhamdulillah. Karena memang sekarang kan ya barang-barang mewah termasuk properti itu banyak yang dijual itu adalah wanita cantik. Yang mohon maaf membuka aurat gitu ya. Kan. Tapi memang ketertarikan itu walaupun tidak membuka aurat dan dia itu nggak pakai cadar, sebenarnya itu juga kan jadi nilai. Nah, ini malah bercadar itu ya. Bercadar ini ketutup semua. Kadang-kadang ada yang bilang gini, kita gimana mau percaya, kamu aja nggak kelihatan mukanya gitu. Iya. Kalau kayak Pas sendiri menghadapi customer seperti itu ada yang seperti itu? Oh sering, banyak banget. Netizen dulu deh, dari netizen julid. Netizen julid. Sebelum disambung ke situ, saya mau ada satu cerita yang menarik. Waktu itu ada customer mau visit rumah 120 miliar. Kita sudah on the way ke lokasi. Ini ngeri banget nih ya. Ini bercadar tapi jualannya udah 120 miliar, 35 miliar. Kita sudah on the way mau ke lokasi. Yang terjadi dibatalin. Sudah nyampe di Jakarta gitu. Jadi kita sudah janjian hari itu mau visit rumah harga 120 miliar di Menteng, Jakarta Pusat. Saya sudah kontak PIC yang pegang rumah itu juga. Sudah sampai Jakarta, sudah di flyover apa saya lupa itu, hari Jumat saya ingat banget. Bahkan saya sampai ingat harinya gitu. Sampai di flyover apa sih itu lupa. Kan pakai mobil kita waktu itu ya. Kak, saya nggak jadi ya karena kamu bercadar. Oh gitu. Itu laki-laki atau perempuan itu? Perempuan. Saya takut sama orang bercadar, takut saya diculik katanya. Kita sudah effort banget berangkat dari Jakarta, sudah kontak PIC yang pegang rumah ini. Kebetulan rumah ini salah satu rumah kedutaan besar daerah mana sih, negara mana lupa itu, yang memang minta tolong dipasarkan. Saya udah kontak nih yang PIC-nya, Mas saya hari ini berangkat nih, yang mau survei dari PIK, orangnya dari PIK. Saya udah di Jakarta, dia baru batalin gara-gara saya bercadar. Harusnya dia udah tahu ya, karena kan saya nggak pernah menyembunyikan identitas. Dari konten saya. Dia dapat iklan dari mana? Sosial media. Iya, maksudnya kan kontennya bercadar semua. Iya, harusnya kan dia tahu ya. Gitu. Saat survei itu. Saya juga kaget kenapa saat survei dia baru ngomong begitu. Saya komunikasi sama dia itu hampir 2 minggu. Dan selama itu nggak ada masalah. Saya share konten saya ke dia tahu betul konten saya tuh di depan rumah mewah, sayanya bercadar, tahu dia. Oke. Tapi oke, nggak apa-apa gitu, soalnya nggak masalah, nanti pasti ada yang lain gitu. Berarti memang ada kendala juga ini dari customer juga, malah tidak percaya ya? Biasanya sebenarnya bukan nggak percaya, dia tuh takut. Lebih ketakut gitu. Biasanya kalau kita selesai survei itu kita ada evaluasi, tapi kalau yang satu ini kita nggak evaluasi, kita makan-makan dan kita ketawa-ketawa. Karena kasusnya sangat unik sekali. Takut itu ya. Kalau dari netizen sendiri yang komen-komen itu? Banyak. Apalagi awal tahun kemarin kita tuh di stage sama salah satu public figure yang cukup terkenal dengan kita diviralkan sama dia, diidentifikasi sama beliau. Ya, sehingga apa bahasanya kurang lebihnya? Tentang properti syariah dengan perempuan bercadar. Bahwa harusnya properti syariah itu nggak perlu ada. Properti syariah itu nggak perlu ada. Ada kok videonya di stage. Dan waktu itu ada beberapa ustadz yang memang langsung secara pribadi telepon saya, Kak ini tolong jangan ditanggepin ya. Berarti kita sudah siap-siap menanggap. Saya sudah siap untuk mau nge-stitch balik. Cuman karena saya menghargai ustadz ini jangan ditanggepin ya. Ini anggap saja orang nggak tahu. Tapi yang dikomentari bukan cadarnya. Termasuk properti syariahnya. Arahnya kemana itu? Ninja, apa sih?
Apalagi sih penipuan gitu. Padahal kan kalau yang namanya rumah kan orang mau beli itu dia survei dulu kan. Nggak mungkin kita kirim lewat keranjang kuning kan. Iya, apalagi penipuan. Iya, kan kita nggak ngirim nih. Dia harus survei dulu, dia lihat lokasi dulu, dia lihat izin-izinnya dulu, semuanya lengkap, dia baru bayar kan. Bukan kayak kita jualan online yang kita kirim lewat kurir, itu kan mungkin bisa jadi penipu. Seperti penipu sih, gimana ceritanya. Oke, gitu. Berarti kendalanya kalau dari Bang Said sendiri yang memperhatikan, berarti yang sering tampil nih? Saya. Kak Iva ya, karena memang konten bercadar ya. Nggak pernah gantian kan, namanya juga pakai cadar ya. Nggak mungkin dong. Suaranya beda ya. Suaranya beda. Oke, jadi kendala terberat ini kan kontennya khusus gitu ya, termasuk tadi bahan evaluasi customer itu bukan nggak percaya malah takut. Malah takut. Ya memang framing wanita bercadar memang termasuk khususnya di Indonesia ini masih dalam tanda kutip ya, nggak bagus gitu ya. Bentar. Itu ada kendala apa lagi tuh yang paling besar? Oh, bentar, ada lagi tuh apalagi kalau saya bikin konten dan saya bawa tas gembol. Pasti ini. Gitu. Masih aja itu ya. Yang ini nanti tolong disensor, kalau nggak nanti kena diskoneksi sama YouTube-nya. Oh iya. Ditit gitu ya. Oh gitu ya. Itu di komentar-komentar ya. Saya juga pernah mampir itu, lihat komentar lucu juga gitu ya. Seru ya. Kalau orang awam lucu. Memang kadang-kadang orang yang berilmu itu ya. Saya baca komentar udahlah pakai dada nyakitin gitu ya. Oke, kendala terbesar nih Kak Iva, Bang Said selama ini konten itu apa? Apa kendala terbesarnya? Nggak ada. Kita nggak nganggap sebagai yang paling gede itu ya perubahan algoritma, dan itu nggak butuh waktu lama lah, 2 minggu sebulan kita sudah bisa menyesuaikan. Jadi respon audiens itu nggak masalah ya buat Kak Iva dan Bang Said, dia tetap maju ya. Kalau mereka merespon dengan tidak sesuai ya udah, itu bukan target market gitu aja. Motivasinya apa sih dengan memunculkan wanita bercadar, marketing properti? Motivasinya kita punya tanggungan 11M. Wah. Motivasinya keren. Tanggungan tiba-tiba panas tenggorokan. Sebelumnya kita pernah di salah satu project, ternyata ini project yang gitu, akhirnya kan yang tidak amanah gitu ya. Akhirnya kan kita punya tanggungan sekitar 11,8 miliar ya. Tanggungan apa itu maksudnya? Uang konsumen. Itu memang tanggung jawabnya Kak Iva? Oh enggak, sebenarnya seharusnya enggak, karena kan itu masuknya ke developer. Cuman akhirnya jadi satu beban moral, kedua saya nggak bebas bergerak. Karena mereka itu beli karena wanita bercadar. Iya. Dari saya sudah bercadar juga waktu itu, dari awal memang. Jadi beberapa kali syuting sama Niaga TV gitu kan saya yang muncul gitu. Jadi memang mau brand ambassador. Iya. Dan memang banyak konsumen percayanya ke Kak Iva ya. Iya. Dan itu belum ada channel Kak Iva yang sekarang ya? Belum ada. Gitu masih. Oke, nih ya teman-teman semuanya gitu ya, nih Masya Allah nih ya. Ini konsumen ya yang yang closingnya melalui Kak Iva ini tanggung jawab, nggak kabur gitu ya. Kabur gitu. Ini luar biasa nih ya teman-teman semuanya. Ini kan tanda bahwa memang wanita bercadar itu punya personality yang bagus, kan seperti itu ya. Gitu. Masya Allah. Itu motivasinya apa lagi motivasinya? Si pertama itu. Motivasi kedua apa? Kalau dari sisi bisnis, semakin sedikit pengeluaran, semakin banyak profitnya. Nah, di 2022 itu ketika terjadi penurunan traffic baik dari ads dan marketplace, ya kita mencari alternatif lain. Bisa nggak sih kalau organik tanpa biaya tambahan untuk iklan bisa menghasilkan leads yang banyak? Ya sempat hopeless di 1-2 bulan pertama, tapi kalau nggak salah di bulan ketiga ya kita tuh meledak. Keempat. Bulan keempat ya. Bulan keempat kita meledak di 45.000 viewers, hampir 200 leads. Dan itu membuat kita, ternyata bisa loh barang miliaran kayak organik. Oke. Dan bagusnya adalah leads-nya itu tidak terpusat satu tempat. Jadi misalnya waktu itu saya ingat banget saya jual
salah satu properti di Bogor ya yang sampai 8 juta views kalau nggak salah. 8 juta views itu. Dari dia itu kan 8 juta views. Ya. Itu dari dia itu kan ada sekitar 1.500 leads kalau nggak salah ya. 1.500 leads dari dia doang, organik itu dari dia doang. Tapi yang bagusnya adalah leads itu tidak hanya cari itu. Jadi saya bisa jual ke yang lain. Dari dia saya jual dari leads itu kita jual yang harga 12,5 di Jakarta Selatan. 12,5 apa nih? Miliar di Jakarta Selatan. Terus ada beberapa ya yang gede-gede di Jakarta itu justru dari leads ini. Berarti yang dijual oleh Kak Iva itu kan kalau kita berbicara properti syariah itu kan yang cicilan, yang berkaitan dengan cicilan. Justru dengan Kak Iva itu konten jualan Kak Iva itu justru semua properti. Semua. Dan banyaknya cash. Banyaknya cash dan nilainya di atas 1, 2, 3. Rata-rata di atas 3 sih. Di atas 3. Rata-rata di atas 3. Yang di bawah 3 jarang ya? Jarang. Justru ini ya. Justru nggak tahu kenapa itu sudah kayak tersegmen gitu. Orang yang datang ke saya tuh nanya dulu, Kak, kamu jual yang di bawah 1M nggak? Jadi kayak mereka kayak di kepala mereka tuh, Kak Iva pasti jualnya nggak di bawah 1M gitu. Oh, pokoknya framingnya kalau Kak Iva yang jualan nih mahal-mahal. Mahal gitu. Menariknya branding yang terbangun ya secara fakok gitu ya, visualisasi, auditori dan kinestetiknya itu mereka carinya yang harganya bagus dan rata-rata yang datang itu cash. Kalaupun minta cicil 6 bulan 1 tahun. Iya, nggak pernah lama. Nggak tahu kenapa kayak tersegmen gitu. Kak, beli sama kakak bisa KPR nggak ya? Jadi kayak ini beli sama nih orang pasti nggak bisa KPR. Pasti cash-cashan terus. Pasti cash-cashan ini nggak mau KPR nih orang nih, pasti ditanya kayak gitu. Dan alhamdulillah yang datang ke kita memang nggak tahu kenapa, mungkin di mindset awal juga kali ya. Jadi yang datang ke kita alhamdulillah nggak pernah ada yang paling lama KPR 6 bulan lah. Cash bertahap. Jadi nggak KPR. Nah, saya penasaran apa yang membuat customer itu trust? Ya, saya selalu tekankan karena Kak Iva yang muncul, Kak Iva yang isi suara. Nih suaranya. Tapi mohon maaf sebelumnya, ini yang customer itu Muslim? Enggak semua. Muslim juga. Ada yang non Muslim, KPR-nya syariah. KPR-nya syariah. Iya. Dan berarti nggak sedikit ya yang non Muslim juga belinya melalui ini konten kreator bercadar. Iya, banyak, justru banyak. Tahu nggak kenapa mereka itu belinya, mohon maaf ya, non Muslim? Dan ini kan ekstrim ibaratnya, wanita pakai jilbab aja udah wow gitu. Ini bercadar gitu ya. Ini kan ekstrim. Ya, waktu itu awal-awal pandemik itu ada orang sekampung saya dari Medan. Sekampung. Ya, beliau kekeh awalnya KPR melalui salah satu bank nasional. Berarti Bang Said sama Kak Iva sendiri ini komitmen ya kalau KPR ini syariah ya? Ya, kita memang dari awal jangan gara-gara komisi yang cuma 30-60 juta masuk neraka gitu ya. Dari dulu kita berdua punya prinsip gitu. Jadi saya nggak mau melanggar batas yang sudah dikasih sama aturan agama kita gitu. Jadi setiap kali ada yang mau beli, gimana caranya kita arahkan supaya dia bisa KPR syariah, termasuk yang non muslim. Karena memang itu jauh lebih menguntungkan dan lebih aman. Lebih mudah juga. Lebih aman ya. Yang penting amanah orangnya. Gitu. Aman dan amanah. Alhamdulillah sih kita banyak ya konsumen non ya. Ya, yang paling menarik itu yang di Bintaro. Harga 1,7 miliar itu. 1,7 miliar. Itu non muslim. Muslim. Marganya Siagian, halo Siagian. Ini juga mungkin edukasi ya buat warga yang non muslim bahwa wanita bercadar itu ramah-ramah dan bisa dipercaya. Ya. Waktu itu beliau kekeh mau pakai bank. Saya bilang, udah Bang, karena dari Medan saya panggilnya Bang, Abang coba tanya ke teman-teman yang sudah lebih dari 5 tahun. Floatingnya berapa? Cicilan di bank itu gimana gitu ya? Floatingnya berapa? 3 hari kemudian dia ngabarin ke Kak Iva, floatingnya itu hampir 2 kali lipat.
Nggak bilang itu kapan lunasnya katanya gitu. Oke, berarti ini edukasi juga ya? Edukasi berarti juga. kalau dalam Muslim ini dakwah juga kepada Ya, Muslim gitu salah ya? satunya memang dakwah juga gitu. Oke, baik. Berarti sekarang itu ada kira-kira nih ya, yang rumah yang sudah dijual itu kurang lebih ada berapa unit nih? Nggak kehitung ya. Yang 2017 aja kita 200-an. 2017. Itu yang harga di bawah 1M karena waktu kita start memang dari rumah-rumah murah awalnya. Nah, ini saya agak cerita lagi. Jadi, kita mulai dari rumah murah kemudian move ke rumah harga di atas 1M. Itu 6 bulan lebih kosong. No closing. Karena ternyata perbaiki mindset karena kita biasa jual harga di bawah 500 juta. Kemudian tiba-tiba pas pandemi kita move ke harga di atas 1M. Justru perangnya tuh di kepala sendiri. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Yang di bawah 500 aja susah. Apalagi di atas 1M. Bisa nggak ya? Jadi kita 6 bulan lebih. Itu 6 bulan ya? Hampir 6 bulan itu no closing. Kita no income, biaya iklan terus berjalan. Biaya iklan hampir 30 juta habis. 30 juta lebih begitu habis. Closing, nutupin biaya iklan sebelumnya. Begitu closing pertama langsung beruntut itu. Sebulan 3, sebulan 4 gitu. Oke, baik. Oke, kalau Kak Iva sendiri ada nggak? Kan ini kan konten ini benar-benar harus dijaga karena kan ini ya wanita bercadar, nilai-nilai Islam ini harus tetap dijaga. Ada nggak batasan-batasan yang memang menjadi value-nya Kak Iva sebagai seorang muslimah yang harus dijaga ketika buat konten? Sampai sekarang kita terima semua properti kecuali yang tidak menyediakan KPR syariah. Ya. Dan dia terima cash, tapi kita minta komitmennya kalau dia tidak ada KPR syariah, kalau dia tidak mau cash, jangan dijualin. Dan kita selalu punya punya perjanjian di depan bahwa ini jangan sampai, kadang-kadang kan developer suka gitu ya. Daripada nggak closing, udah deh pakai ini gitu kan. Nah, kita selalu minta komitmen di bawah bahwa semua pembeli under Kak Iva itu tidak boleh diarahkan ke KPR bank misalnya. Jadi kita sudah punya batasan itu karena kan yang saya bangun kan brand syariah, saya sendiri juga dengan tampilan begini orang sudah tahu gitu ya. Jadi jangan sampai tiba-tiba ada Kak Iva kok jualan gitu loh kan nanti akhirnya ngerusak gitu. Sudah brand bercadar, jualan yang berbunga ya. Gitu emang di situ. Oke, kalau Kak Iva sendiri memandang iklan-iklan properti yang saat ini ada itu, ini dari ini ya, as a content creator gitu ya, memandang apa yang salah dari iklan-iklan rumah saat ini? Yang tadi saya katakan gitu ya, lebih mengedepankan bahwa yang jualannya itu seorang wanita gitu. Ya, kalau saya sih itu kembali ke pandangan orang masing-masing ya. Ada yang memang harus roknya di atas lutut gitu ya, yang bajunya tank top kayak gitu. Itu sih saya nggak mau menjustifikasi orang, itu balik ke pilihan masing-masing. Tapi bagi saya kan jualan itu bagian dari dakwah ya. Jadi nggak mungkin saya bicara soal dakwah, tampilan saya nggak dakwah banget gitu kan, gitu. Itu satu. Kalau iklan sekarang sih lebih kepada sekarang tuh audiens itu lebih suka diceritakan. Dan lebih ke storytelling. Iya, saya melihat konten-konten Kak Iva itu storytelling banget ya, bagus-bagus storytellingnya. Saya kebanyakan storytelling memang karena saya pernah nyoba, jadi saya sama CR itu kan, oke Kak, kamu nyoba deh konten yang dia bilang yang geografi banget itu kata dia, yang 5 menit dari ini, yang gitu-gitu tuh, 5 menit dari mall, 5 menit dari tol gitu, coba kamu bikin. No, nggak ada ini, nggak ada impactnya sama sekali. Jangan kan impact visual 1 kilometer dari rumah sakit, ya, mau ke rumah sakit terus itu ya. Kecuali kerjanya di rumah sakit. Jadi akhirnya saya mulai ngelihatnya tuh, oke, zaman udah bergeser ya, orang lebih suka diceritakan gitu. Jadi kebanyakan sekarang tuh konten saya mau storytelling, tapi tetap ada value jualannya, ada call to actionnya tetap ada. Gitu. Oke, baik. Berarti Bang Said, pesan Bang Said untuk
para developer atau para pengusaha yang masih pasang wanita seksi sebagai alat jualan. Jadi bagaimana pandangannya? Oh, pandangannya. Pandangan yang ini jadi pesan buat mereka itu ya. Oh, ini soalnya merusak anak-anak kita juga. Betul. Kalau saya jangan gunakan cara lama karena audiens itu berubah terus. Kalau kita jualan, kalau bahasa saya, rumah itu kalau tidak dijelaskan secara value, tidak dijelaskan benefitnya, itu hanya kotak lucu saja. Ya, kotak disusun-susun jadi rumah gitu ya. Nah, kalau kita bangun dengan benefit, kita bangun dengan value yang benar, ya itu akan lebih mudah untuk memotivasi calon customer untuk bertransaksi. Nah, menariknya dari sekian banyak value-value tersebut, jangan dirusak dengan pandangan-pandangan yang tidak enak lah. Salah satunya yang kita bahas tadi ya, rok di atas lutut, cuma pakai tank top gitu ya, walaupun face-nya gede. Ya kalau yang face-nya gede boleh dilihat tuh isi komentarnya gimana. Dan yang mampir ke situ siapa? Pasti bukan konsumen. Oke. Yang mampir ke situ nanya, Ci, ini apa Kak? Ininya apa lotionnya pakai apa? Skincare ya. Skincare-nya apa ya? Yang lucunya nanya begituan laki-laki. Laki-laki lagi enak. Aduh, parah. Oke. Kak Iva ada tips nggak buat para muslimah gitu ya supaya mereka itu tetap menutup aurat, bahwa ngejar views, apalagi khusus untuk penjual properti tadi ya, menampilkan kecantikan, apalagi keseksian gitu ya. Ini justru bukan memancing segmen-segmen jualan, tapi memancing yang bukan segmen orang-orang iseng. Orang-orang iseng. Ya, supaya menguatkan para muslimah yang jadi konten kreator. Pesan saya sih tetap jadi diri sendiri. Kita nggak perlu memanjakan mata orang dengan mengubah diri. Yang awalnya misalnya nih tiba-tiba, oh ini biar demi bisa masuk saya mengubah penampilan saya yang jadi ya gitu tuh. Pesan saya sih jadi diri sendiri, karena selama ini awal-awal saya juga agak sempat ngomong apa aku ganti kostum ya, sempat gitu benar, karena luar biasa tekanannya itu. Nah, tapi kesini akhirnya kalau dicuekin malah lebih bagus ya. udah lama-lama orang bosan sendiri di komentarnya gitu. Jadi kalau pesan saya sih jadi diri sendiri aja, nggak perlu jadi orang lain, tidak perlu menyenangkan orang lain dengan mengorbankan prinsip gitu kan. Harus mengorbankan prinsip untuk menyenangkan orang lain juga sih, karena segmen yang benar itu akan datang kayak orang yang tepat gitu. Oke. Baik, Bang Said, kalau Bang Said sendiri bagaimana merubah pandangan investor? Wow, ini berat ya. Bahwa tadi gitu ya, bahwa kami gitu ya, para muslim khususnya wanita yang menampilkan wanita bercadar ini, nah ini adalah yang bisa dipercaya dan juga amanah tentu seperti itu. Termasuk kalau misalnya nih investor yang tadi 120M itu nonton, nah apa dia yang ingin saya sih. disampaikan oleh Bang Said? Dia subscriber saya, harusnya dia nonton. Saya ganti, mungkin saya menjawabnya saya pakai cerita. Oke. Ada satu rumah villa luasnya 3.000 meter, itu sudah hampir 2 tahun kita jual. Sudah banyak yang survei. Wah, udah nggak kayak itu yang survei. Tiba-tiba hilang. Nah, terus maksudnya tiba-tiba hilang itu? Ya, setelah di follow up itu ada aja masalahnya gitu ya. Akhirnya tidak melanjutkan transaksi. Kemudian ada kos-kosan dekat IPB, 69 kamar. Ya, itu yang sama-sama di IPB 69 kamar. Yang sama-sama kita ketahui harganya sekarang itu 11,5 miliar. Dan ini akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan ada satu orang yang lihat di waktu yang berbarengan. Awalnya lihat villa, begitu villanya dilihat, cocok, diskusi sama adiknya itu ya? Iya, adiknya. Adiknya, ya, ngobrol segala macem. Nah,
Kak Iva kayaknya melihat sesuatu hal yang berbeda dari beliau. Ya, karena Tiba-tiba langsung dipepetin. Karena ke orang yang berduit itu auranya beda kok. Dipepetin, langsung ditawarin kos-kosan. Saat itu juga survei. Lagi demam saya itu ya. Nah, lagi demam, langsung sembuh demamnya. Ya bayangin aja, yang satu 4,7, yang satu 11,5. Mau, 2 kali lipat ya? Ya, mau ditransaksiin. Nah, kalau nggak percaya, oke, yang penting ada komunikasi. Gitu. Tapi, kalaupun tidak terjadi transaksi sekarang, kita percaya suatu saat kalau bukan dia akan Allah kirim orang lain lagi untuk bertransaksi. Okay. Karena setelah dia survei, itu saya bikinkan konten. Jadi ada salah satu konsumen ini, dia sudah ngikutin saya hampir 2 tahun. Dia 2 tahun lebih ya? 2 ya, tahun. Hampir 2 tahun. Nah, dia tahu kos-kosan itu. Tiba-tiba dia nelfon malamnya. Dia kaget karena kok sudah ada yang mau survei gitu. Dia takut kehilangan kayaknya. Saya belum mau ini lagi, nanti sudah rencana tapi nanti siang menelpon. Jadi tiba-tiba dia bilang, itu kok sudah ada yang survei Kak? Nih ada yang serius nih. Saya bisa ketinggalan kalau ada yang duluan dari saya nih itu. Orang PIK juga PIK, tapi Chinese. Kata dia udah lama ngikutin saya, cuman dia ngelihat saya masih kontenin terus, dia pikir oh ini pasti belum terjual nih. Nah, tiba-tiba pas ada yang survei, saya kontenin orang yang survei itu, saya jadikan konten. Langsung deg-degan dia. Langsung deg-degan dia. Malam itu langsung telepon dia. Padahal yang survei sudah banyak ya. Cuma selama ini memang nggak pernah dikontenin. Iya. Akhirnya saya merasa, ternyata kalau ada orang survei, kita jadikan bahan konten, justru malah mendatangkan calon pembeli baru kan gitu. Berarti ini tips untuk para marketer. Gitu, jadi ya. Bahwa siapapun yang survei itu bisa jadi konten. Jadi bahan konten baru sebenarnya gitu. Dan kalau ada yang minat yang masih wait and see, nah itu juga bisa bangun FOMO ya. Bangun FOMO betul. Hanya tiba-tiba dihubungi saya. Insya Allah sih minggu ini dia mau survei. Kemarin dia sempat nanya, Kak masih boleh nego nggak? Survei dulu deh Pak gitu. Negonya nanti di lokasi. Coba sampaikan Kak Iva ke yang mau survei, segera survei kalau nggak survei ya. Ya, Pak, siapa namanya? Saya lupa. Pak Roni. Ya, Pak Roni. Maaf, Pak Roni, saya sebut namanya di sini. Minggu ini kita punya janji mau survei, harus segera survei, kalau tidak nanti diambil orang lain. Oke, apalagi kalau ini udah tayang ya. Iya. Karena di kos-kosan tersebut itu benefitnya 1,2 miliar per tahun. Wah, omsetnya. Pak Roni 1,2 miliar per tahun ya. Siapa yang nggak tertarik coba? Iya, baik. Ada nggak tips ini buat investor nih? Tips memilih properti, mungkin kita kalau investor itu berarti level investasi ya. Nah, yang aman dan menguntungkan. Dua-duanya. Kalau saya kan selama ini yang paling sering berhubungan dengan konsumen ya. Beliau kan belakang layar. Ya, saya yang paling berhubungan dengan konsumen kan saya. Biasanya itu yang saya tekankan adalah mereka harus cek legalitasnya aman apa enggak. Cek legalitas. Legalitas itu paling penting. Gimana ceknya legalitasnya? Sekarang kan bisa BPN online sekarang itu. Oke, ini edukasi ya. Edukasi BPN online kan sekarang itu cek. Ini online sekarang udah bisa. Apa yang dicek? Itu benar-benar milik dia atau tidak. Oke. Kadang-kadang orang jual kayak ada satu kasus kita jual villa di Puncak. Begitu masuk yang punya sertifikat ada 10 orang. Di lokasi yang sama. Di lokasi yang sama. Ini juga tips juga buat para investor, hati-hati memilih marketer. Hati-hati memilih marketer juga. Kadang-kadang orang, karena kan itu ada 10 yang punya bisa ditutupin loh. Kalau kita jago cerita, jago ngomong, jago jualan loh Kak Iva ya. Itu, makanya jangan pilih yang lain, pilih Kak Iva aja. Makanya nih, gitu ya? Ini wanita bercadar ini satu ya, bisa dijamin insya Allah aman. Ya, walaupun tidak semua ya. Di mana, tapi legalitas. Terus biasanya sih kalau investor itu rata-rata mereka cek harga NJOP berapa. Nah, kalau Kak Iva sendiri itu disampaikan ke customer atau Kak Iva sendiri ngecek legalitas dulu sebelum jualan? Saya bantu ngecek sebelum saya jualan. Nah, ini nih. Biasanya saya ngecek dulu. Kalau Bapak Ibu yang males ngecek legalitas, udah ya referensi Kak Iva aja. Karena kan kita sudah pernah jatuh di lumayan gede ya. Jadi untuk bentuk hati-hati memang kita ngecek dulu sebelum kita jualan. Benar-benar ngecek total sebelum kita. Jangan kan itu.
Untuk orang survei aja, saya itu screeningnya lebih parah daripada tanya sama dia, itu bisa screening saya jauh lebih parah daripada bank. Lebih ketat Lebih maksudnya ketat, ya. lebih ketat daripada. Ngeri Karena sekali luar biasa ya. itu, saya bahkan sampai nanya dia kerjaannya apa, sumber penghasilannya dari mana. Berarti fokus ke customer ya? Kalau ke customer saya akan nanya gitu. Kalau investasi kan biasanya second home ya, bukan rumah yang butuh untuk cepat-cepat tinggal. Dan lebih slow kalau investasi itu. Berarti semua produk yang ada di YouTube channelnya Kak Iva semuanya adalah produk-produk yang sudah dicek secara legalitas, insya Allah aman. Ya? Oke, apa lagi? Tambahin? Tambahin aja. Ini yang utama legalitas. Ya, kalau yang kedua saya tambahin tadi, marketernya hati-hati sama marketernya. Dia tuh jago ngomong dan jago meyakinkan orang lain gitu ya. Kalau gawat yang punya 10 sertifikat, iya, pernah itu. Orang Arab lagi kalau yang jualannya itu nggak jujur, wah itu kasihan customernya. Kita suruh mundur, itu yang beli orang Arab. Nggak mau suruh mundur. Harga berapa villa itu? Ya, satuan. Legalitas, hati-hati sama legalitas nih buat para investor. Yang kedua lah hati-hati sama marketernya. Ya. Ada tambahannya nih? Kalau bagi saya investasi itu dibagi macam-macam. Ada investasi yang menghasilkan langsung, ya contohnya kayak kos-kosan, hotel, hostel gitu ya. Itu langsung. Ya, ada investasi yang agak lama, rumah kontrakan, rumah sewa gitu ya. Tanah yang disewakan gitu. Sama ada yang menunggu capital gain-nya doang. Walaupun dari yang kos-kosan, hotel segala macam dan rumah kontrakan ini juga ada capital gain juga. Nah, sekarang kan banyak tuh yang nawarnya investasi, tapi sumbernya hanya di capital gain. Tapi ada juga capital gain-nya oke, ROI-nya juga oke. Nah, bagi investor, pahami dulu maunya apa. Ya. Kalau capital gain berarti kan jual lagi. Ya, jual lagi di masa yang akan datang. Kalau okupansi berarti propertinya dibisniskan. Ada bisnisnya yang bulanan, ya itu kayak kos-kosan, ada yang tahunan itu kayak rumah kontrakan. Nah, kalau kos-kosan itu ROI-nya bisa tinggi, bisa 8-12%, tapi kalau rumah kontrakan itu paling gede 4%, kecuali di tempat-tempat yang premium. Ada yang lebih gede lagi. Smart Greenhouse Cili. boleh. Nah, itu kita baru ketemu itu ternyata di 3 tahun terakhir ya, dan kita kaget juga ada salah satu pesantren yang menerapkan investasi produktif yang cukup bisa membiayai pesantren. Nah, hasilnya membiayai pesantren, tapi juga bagi investor itu bisa lebih menguntungkan dibanding kos-kosan. Ini kita lagi promosi ya. Iya kan kita sedang mengedukasi. Pertama kalau jadi marketer ya hati-hati batasan-batasannya gitu ya, dan kita mengedukasi juga yang terpenting itu adalah para investor kan ya kan. Ya. Bagaimana sebagai integritas seorang marketer itu bisa menjaga uangnya para investor. Kan seperti itu. Nah, sehingga para investor juga semakin aware, jangan mudah percaya dengan marketer gitu sebelum dicek legalitasnya. Kan seperti itu. Ya biar gampang lihat channelnya Kak Iva aja ya. Semudah itu. Ada salah satu contoh nih, Coach. Jadi ada salah satu investor, dia beli 2 unit kos-kosan di area IPB, tapi off the record kita ngomongnya. Nah, sekarang dia mau jual 1. Kemarin dia hubungi saya minta tolong bantu jual 1. Saya nanya, ini kenapa dijual? Karena kan setahu saya demand mahasiswa IPB itu kan tinggi. Harusnya okupansinya tercapai karena demand mahasiswa cukup tinggi. Saya tanya, ini kenapa Bapak mau jual? Dia akhirnya curhat. Ternyata dia merasa ini dikibulin. Too good to be true. Ya. Akhirnya katanya sih udah ngantri, tapi kok sampai sekarang belum keisi katanya. Nah, ini juga satu nih. Ini kalau investor mau nyari investasi ini juga harus cek dulu siapa yang megang nih gitu. Marketingnya siapa, developernya siapa, sudah terbukti atau belum. Jangan sampai menjual janji kan gitu. Itu contohnya kemarin tuh tiba-tiba, "Kak, bantu jualin dong." Saya karena kebetulan tahu ini kos-kosannya dan tahu ownernya juga, saya nggak mau bantu. Bukannya nggak enak aja gitu. Terus saya bilang malah mindahin beban ya. Mindahin beban kan, ini jadi mindahin beban ke saya nih gitu. Saya bilang, "Pak, sebaiknya Bapak minta ke mereka karena mereka pasti lebih paham produk knowledge-nya mereka kan. Cuma mereka nggak bisa bantu ternyata.
Aku nggak tahu kenapa mereka nggak bisa untuk menjualkan kembali itu, nggak tahu kenapa alasannya apa, saya nggak nanya, tapi saya pikir nggak usah saya tanya juga ya, karena yang nggak nonton juga buat saya harus nanya gitu. Tapi intinya dia bilang, iya kemarin itu katanya sudah banyak yang ngantri, kok sampai sekarang masih kosong dia gitu. Saya baru keingat satu lagi nih, Coach Ramli, tentang bagaimana investor kita ini minum dulu ya. Saya sudah tentang bagaimana investor itu bisa mendapatkan hasil terbaik dari investasi propertinya. Dicek lagi dengan siapa nanti dia bermitra. Contohnya kayak tadi. Makanya developernya siapa? Developernya siapa? Hospitality-nya siapa? Hospitality-nya siapa? Karena kayak tadi ujung-ujungnya dia beli 2, tapi ini sudah tahun keberapa dua-duanya nggak menghasilkan. Mending kan? Kalau udah kayak gitu, capital gain-nya juga nggak bakal naik nanti. Naik kan? Iya. Jual butuh, jual murah jadinya. Jual butuh. Karena daripada ini Kak menghasilkan, Kak, mendingan biar uang saya aja pokok balik deh gitu. Karena udah beli udah 2 tahun yang lalu. Oke, baik. Kita akan bagi 2 segmen nih untuk segmen pertama. Nah, kita cukupkan dulu di sini. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya dan juga para investor pasti tertarik ya. Nah, nantikan part 2 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.